Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini pelajaran matematika. Ya. Pelajaran apa? Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita sama-sama berdoa. Silakan berdoa. Seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia. Silakan dipimpin. Semua berdiri ya. Dengan keadaan kita siap ya, siap. Sudah siap semua? Siap. Mulai. Sebelum belajar kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia
dulu semua. Guru akan mengecek kehadiran. Akan banyak yang kelompok 1 yang tidak ada berapa orang? 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada semua, berarti berlima ya. Kelompok 4. 1. Kelompok 5. 1. Kelompok 6. Ada semua. Jadi berapa orang yang tidak itu ya. Sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran hari ini, mari kita mendoakan yang sakit dulu. Mendoakan apa? Dengan membaca Bismillah satu kali. Mari kita agar segera sembuh sakitnya yang tidak hadir. Semoga Allah menyembuhkannya dan mencabut penyakitnya. Kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah dan membaca Bismillah. Mari kita sama-sama membaca Bismillah. Baik, alhamdulillah ya. Mulai. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Amin. Semoga Allah mencabut penyakitnya teman kita yang masih sakit. Itu ada 5 orang ya, 5 orang. Segera sembuh, segera belajar bersama kita lagi. Nah, sebelum itu kita harus semangat dulu ya. Melanjutkan pelajaran ini semangat dulu dong. Jadi jangan loyo. Semua udah makan pagi belum? Sudah. Nah, mandi enggak? Mandi. Jadi semua. Sebab hari ini akan belajar apa? Harus mandi dulu dong. Jangan tidak sehat ya. Mandi ya. Harus sarapan pagi begitu ya. Mari kita tepuk semangat terus. Mari kita belajar. Itu hari ini akan belajar penjumlahan pecahan dua penjumlahan dengan penyebut berbeda, yaitu istilah dua yang menjumlahkan. Kita ini menjumlahkan ya. Kita ini menjumlahkan pecahan tapi dengan penyebut berbeda. Nah, seperti pelajaran yang sudah kita belajar menjumlahkan juga kan, penyebutnya sama ya, penyebutnya sama. Gampang kan kalau sama mas, seperti hitungan biasa saja. Seperti contoh itu penyebut sama ya, misalnya 1/5 ditambah 2/5. Gampang kan? Tinggal dijumlahkan, tapi penyebutnya jangan dijumlahkan.
bulan? Berarti di sini berapa? 3. Kan? Tapi sekarang beda. Sekarang beda adalah 2 pecahan yang penyebutnya berbeda. Di bawah ini berbeda. Misalnya di sini 5, di sini 6. Ya. Nah, sekarang Bapak akan menggambar dulu ya sebentar. Gambar. Gambar saja. Ini gambar disebut apa? Hah? Disebut lingkaran ya. Bagaimana kalau dibikin 4? Saya bikin 4. Ini disebut berapa? Hah? 1/4 ya. Itu kalau dibikin 4 ya. Bagaimana kalau dibikin ininya 1, 2, 3, 4? Bagaimana kalau 5? Bisa. 1/5. Ini beda nggak? Beda. Beda kan? Beda. Ini 1/4. Nah, namanya tinggal dibikin perkiraan. Perkiraan ini akan dibikin 5 menjadi 10. Ya. Ini beda nggak bentuknya? Beda. Di situ dalam materi sudah membaca belum? Nah, benar nggak? Materinya baca dulu. Materinya baca. Mewakili aja, suara kelompok aja. Ya. Kira-kira dalam materi tersebut apa itu? Gambar apa? Bisa apa? Bisa. Kalau Pak Guru bisa, belum mengenal. Kalau kamu tahu nggak? Bisa apa sih? Bisa itu apa? Makanan. Oh, makanan. Yang berbentuk kue ya, berbentuk kue. Itu namanya bisa. Tapi bisa itu ada dagingnya kan ya. Itu nggak? Itu nggak? Bisa itu ada dagingnya? Kalau di kita mah yang ada apa sih? Kalau hajatan, kue buat besar itu apa? Bos atau disebutnya cek orang kampung kue gede. Akan tapi kue cek bahasa Sunda mah kue dulu. Kue dulu. Jadi seukur ditempokkan, lain dimakan, betul nggak? Contoh kue ulang tahun ya. Kue ulang tahun kadang-kadang kan dimakannya yang ulang tahun saja, benar nggak? Yang seterusnya dibagikan keluarga yang undangannya kan dikasih kan, tidak terlalu banyak, itu ya. Itu kue ulang tahun ya. Itu di situ dalam materi sudah disebutkan adalah bisa. Coba siapa dibagi berapa? Coba bisa. Iya, dibagi berapa? Dibagi 4. Betul, bagi 4. Bagi 4, bagi 6. Ya. Nah, 6. Bisa tersebut adalah dibagi berapa? 6. Bagi berapa? Bagi berapa? 6. Bagi berapa? Bagi berapa? Bagi berapa? Itu adalah dibagi 6. Dibagi 6. Jadi bagaimana nulisnya? Siapa yang bisa tulis di depan? Coba silakan. Jadi artinya seberapa
dibagi 6 itu berapa? 1/6. Coba tuliskan ke depan. Bisa nggak? Siapa yang bisa? Silakan. Barista. 1/6 bagaimana? Tulisnya, tulis dulu. Oh, boleh. Nah, benar nggak ini? 1/6. Semua bisa nggak? Harus dong. Bisa. Harus bisa ya. Itu menulis misalnya 1/2, 1/5. Cuma nulis doang. Aku semua nggak bisa ya. Kau udah ngerti belum semuanya itu? Ya. Tapi sebelum melanjutkan untuk seterusnya, siapa yang akan bertanya tentang pecahan? Silakan. Oh, silakan. Oh, apa yang disebut? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Pecahan adalah pembilangan. Oh, bukan pembilangan, pembagian dong. Pembagian. Betul nggak? Betul nggak? Pecahan adalah pembagian. Nah, coba beri tepuk tangannya untuk kelas berapa? 5. Sip, bagus ya, bisa menjelaskan. Apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya. Oh, yang disebut pembagian. Siapa ya yang bisa menjelaskan? Oh, silakan. Kelompok satu. Oh, yang paling kecil pembagian itu angkanya harus sama. Jadi pembagian mah, kenapa disebut pembagian? Karena yang paling kecil angkanya harus sama. Yang dibaginya, contoh, ya, misalnya contoh, ya, misalnya. Contohnya misalnya 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Sama. 1 dibagi 1 sama dengan 2. 1 2. Kalau bagian pas. Jangan perhatikan. Jangan ya. Jangan perhatikan loh. Kenapa disebut pecahan? Karena angka yang dibaginya lebih kecil. Contoh tadi ini 1/4. 1 dibagi 4. Nah, pada halaman anu jelas enggak? Benar? Maka disebut pecahan. Disebut apa? Pecahan. Itu ya. Tuh. Pecahan. Beri kaki ya. Disebut pecahan. Untuk materi selanjutnya, coba lihat dulu, baca dulu ada ya. Itu pisah ya. Sudah dibagi. Silakan. Baca semua kelompok, hei. Kawan kelompok ini. Baca kelompok 5. So, ingat kembali penjumlahan pecahan menyebut sama. Lihat. Menyebut sama seperti itu, lihat. Ya. Ya. Udah lihat, udah tahu? Contohnya 1 ya. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3. Gampang kan? Ya. Baik lagi nanti kita akan membahas tentang pecahan yang bentuknya berbeda ya. Bentuknya berbeda.
dilihat dulu bukunya ya. Masing-masing kelompok ada 3 buku nggak? Di halaman 80 ya. Halaman 80. Di sini bukan 2 lagi, tapi ada 3. Ada 3 bacaan yang berbeda. Boleh 3, boleh 2, sama-sama saja ya. Oh, masih ada pertanyaan sebelum dilanjutkan kepada materi pokoknya? Siapa yang bertanya? Silakan. Bagaimana menurut saya 2 pecahan yang menyebut berbeda? Siapa yang bisa menyebut? Menjawab? Oh, silakan. Kelompok 2. Apa? Oh, menyebutnya harus disamakan dulu. Contoh, ya. Mari kita lihat contoh, ya. Lihat contoh seperti ya. Tadi pertanyaannya pecahan yang berbeda menyebut, jawabannya karena kelompok 2 harus disamakan penyebutnya dulu. Artinya ini ya, contohnya 1 atau 2 per 4 ditambah 1 per 5. Dengar begitu ya. Terus bagaimana nih? Coba kira-kira siapa yang bisa? Nah, ada yang bisa nggak? Kelompok 5, 6? Enggak. Bagaimana disamakan berikutnya? Nah, ini kan seharusnya kamu sekalian sudah bisa. Sudah bisa perkalian dari 1 sampai 10. Ingat, ini adalah kira-kira kalian berapa? 5 dan 4 adalah kalian 4. Kalian 4. Kira-kira 4 kali 5 berapa? 20. 4 kali 5 20. 5 kali 4 ya, 4 kali 5 dan 5 kali 4 sama dengan 20, sama dengan 20. Maka di sini penyebutnya jadi sama, 20. Di sini 2, di sini 1. Itu ngerti nggak? Nah itu, jadi ini sama nggak penyebutnya? Di 2 per 20, 1 per 20. Ada pertanyaan, kenapa jadi 2 per 20? Karena 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 4 sama dengan 20. Artinya 20 bisa dibagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Terus 20 bagi 5 sama dengan 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Ingat. Kira-kira bisa mengerti belum? Nah, kalau sudah mengerti, nah mari kita nyatakan ya dengan media konkret kita. Biasa kadang-kadang tomat ya. Tomat. Gitu. Silakan perwakilan untuk kelompok 3 dulu ya. Di sini kan di depan kelompok 3. Itu tomat bikin 1/3. Nah, silakan. Kalau kita kelompok tomat bikin 1/3. Jadi itu kira-kira cukup parah. Bikin 3. Yang 3, ada itu. Lihat dulu contoh. Nanti duduk dulu ya. Ini kan
masukkan di situ. Ini supaya jadi 3. Dulu ya. Mainon lagi. Ini kenanya. 3. Ya. Derajat. Oh, ini. Tuh. Nah, ngerti nggak? 1, 2, 3. Ya, betul nggak? Nah, seperti gitu. Nah, ya, itu kan dibagi 3. Kelihatan nggak? Bagi 3 ya. Itu 3. Nah, sekarang silakan yang bisa membelah tomat supaya jadi 3. Siapa yang sanggup? Nah, kalau nggak sanggup, aja silakan. Bagi 3, seperti itu. Ayo. Itu bola, awas di situ semua. Nah, itu. Yo, silakan. Awas. Kita udah 2 langsung set. Nah, mulanya tuh. Ya, set. Ya, gitu ya. Udah ada. Semua harus bisa. Sebab itu 1/3 ya. Ini 3. Tuh. Itu 1/3. Oh, boleh dia. Boleh. Ya, lihat. Karena kalau bisa tangan semua ya. Pak. Nah, ini walaupun agak besar sedikit, udah bisa, betul nggak? Coba tepuk tangannya, semua. Ya, walaupun tomatnya agak besar yang satu ya, biar itu udah jadi anggap belum ya pertama. Nah, tapi yang lainnya bisa. Siapa yang sanggup lagi? Cepat. Coba, itu kan udah 80%. Anaknya 80%, udah bisa membelah 3. Harus pas. Ya. Bagaimana cara pas gitu? Harus pas. Coba sekarang depan dengan oh kecil. Ini dia. Hanya dari 3 ini juga ya. Tapi lebih kecil. Lebih baik anak. Ya, ini 60% ya. 60%. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi walaupun begini, tapi untuk penghormatannya kita temukan juga. Bagus ya, bagus. Siapa lagi yang sanggup? Siapa yang sanggup? 6? Ada yang sanggup? Sisan. Yang belum, akan memotong ya. Berbentuk seperti itu. Kalau memotong, diperkirakan dulu. Di bagian set, set. Sebagian. Manusia, kamu juga kurang sedikit yang ini ya. Nah,
cepat itu jengkol ya. Harus dong. Ya, itulah diantaranya ya. Sudah mengerti semua? Sudah mengerti? Cara membagi atau memecahkan. Memecahkan itu satu benda satu. Contoh tadi tomat. Satu dibikin tiga, jadi dipecah, dibelah menjadi tiga. Ngerti semua? Siapa yang belum mengerti silakan. Ya, yang mengerti semua. Kalau yang mengerti, terima kasih ya. Terima kasih. Mari kita sekarang lihat kepada materi yang atau latihan yang kita akan hadapi di halaman berapa? Di halaman 81 ya, di atas ada 10 nomor halaman latihan 13 ya. Nah, tapi kita contoh dulu ya, sebelum mengerjakan kita contoh dulu. Lihat contoh di situ di buku ada ini, tapi bilangan 3 pecahan ya, dengan penyebut sebelum melaksanakan ya, melaksanakan latihan kita lihat dulu. Contoh ya. Contohnya 2. Per 4 ya. Ditambah 1/2. Ditambah 1/3. Ini juga mencarinya gampang dong, sama dengan tadi. Misalnya 2. Nah, 2 dulu nih. 2. Misalnya 2/4 ditambah 1/2. Enggak. Dengan berapa ini? Bisa enggak? Kelompok 1 bisa enggak? Ini enggak? 2/4 ditambah 1/4 bisa enggak? Ayo, bisa enggak? Bisa enggak? Kelompok 2 bisa enggak? Kelompok 3 bisa enggak? Kelompok 4, kelompok 6, 5 bisa enggak? Nah, nih. Hah? Itu cuma 2 lah. 2 dulu. 2/4 ditambah 1/2 berapa? Hah? Berapa? 4 kali 2? 8 begitu. 4 kali 2 adalah 4 adalah 4 kali 4 4. Tapi di sini 2. Ini 1. Jadi 3 adalah. Lain lagi dengan ini. Nah, kan kalau 2 masih 3 ya. Kalau 3, nah lain lagi.
12. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. Benar nggak? Kamu kuncinya cuma menang. Iya. Ini kalau beda penyebutnya 3, beda penyebut 2, perbedaannya sedikit. Lebih ringan daripada 3. Yang kesananya nanti akan menjadi KP. Untuk pelajaran selanjutnya. Nah, untuk latihannya silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai 5 dalam buku latihan 13. Silakan. Nah, buku. Jadi kerjakannya per kelompok ya. Per kelompok ya. Jadi itu sebagai contoh. Kita latihan dulu ya. Ya, 1 sampai 5. Sampai 5. Latihan 13. 1 sampai 5. Kompromi. Silakan. Silakan. Kalau belum mengerti harus acungkan tangan dan bertanya. Silakan masuk terus. Tidak ditutup untuk bertanya. Ya. Walaupun sambil mengerjakan latihan. Terus ya. Nah, jadi satu kelompok 1. Nanti kemarin kan yang hadir pada waktu jadi kelompok nanti ya harus membacakan hasil langsung nilai. Misalnya yang ditambah sekian dengan kerjakan Jek. Silakan kalau nanti yang akan
Waktu masih banyak benar, jangan sampai salah ya. Salah. Ya. Tadi tobat salah. Tapi secara langsung jangan salah. Ya nggak? Wajar kalau memang tahu ya. Ini menulis. Tulis ya. Baik. Betul.
Nah, ini kan 4 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Baliknya ya. Baliknya. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 kali 1. 8 kali 1. 8. Artinya 8 dibagi 8 1. Ya. Jadi di sini isinya cuma 1, 3, 5 sama dengan 5, 4. Tidak. Tidak. Nah, silakan soalan yang lainnya. Gitu ya. Itu kali soalan. Ya ini sama gitu. Isinya ada di situ ya. Tinggal lagi pengguna dari 1 sampai 5. Isinya penyebutnya ada di situ semua. Benar tak? Ini kan berapa? Yang terbesar barangkali ya. Yang terbesar silakan dikerjakan nomor 2, 3, 4 yang sebenarnya. Balik nomor 3. Nomor 3 itu kan yang 2 nomor sama kan? Sama penyebutnya 66. Berarti dikalikan 6 kali 4. Udah isinya itu. Betul nggak? Silakan. 6 kali 4 berapa? Kita kerjakan lagi. Cuman 2 nomor ya. Kalau 2 apa dikalikan, kalau ada di penyebutnya sudah ada di situ, bisa di situ aja. Kalau bisa seperti ini contoh sekali lagi. Ini kan, ini bisa dibagikan 8 bagi 4. Kalau di sini dikali 2 kali 4. Ini kan. Baliknya ya, 4 kali 2 adalah 1 kali 8. 1 kali 8. 4. Nah, ini 3 jadi 5 per 8. Sebab 8 dibalik 8 1. Itu. Nah, silakan untuk gambar yang lainnya. Hitung. Yang beda itu hanya nomor 3. Ya, beda. Apa angkanya ada yang sama. Ya. Penyebutnya ada yang sama ya. Nomor 4 sama seperti nomor 1. Nomor 5 juga sama seperti nomor 1. Lihat apa? Angkanya udah ada. Yang beda ada nomor 3. Sudah? Sudah? Coba. Aduh, ini kan baru berapa? 35. Aduh, 5 menit lagi nih. Mana? 5 menit lagi ya. 20. 30 masih banyak. Nah, sampai angka 8. 8. Silakan. Banyak. Menit semua. Iya nulis. Jadi ini
yang kayak gitu. Ya, semua sekelompok sudah sampai ke tidak. Itu Fahri gampang. Itu kan harus pertama bagian pembagian. Perkalian harus dasar hitungan pecah. Lagi kan cuma yang beda adalah nomor 3. Nah, sama 6 dan 2 kali penyebutnya. Ada 1 4, berarti tidak kali 2 sekaligus. 4 kali 6 berapa gitu. Gampang kan? Artinya isinya itu, atasnya di gitu. Oke, kelompok ini sudah. Jumlah kok lipat sekian tadi. Ini bisa dihapus dulu nggak sih? Ini ya. Tapi gampang. Nah, itu dia perkaliannya.
Atasnya seperti jumlahan biasa, awas jangan keliru ya. Ini kan jumlah biasa kan. Ingat, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 nah, sama dengan berapa? 4. Jangan lupa itu yang di atasnya pembilangnya dijumlahkan seperti dia biasa. Wah, jangan keliru. Pembilangnya lain dengan penyebut jangan dijumlahkan. Dan harus disamakan penyebutnya. Misalnya 20 penyebutnya, misalnya 20 kalau udah sama. Tetapi penjumlahan tadi bisa 1/5 ditambah 2/5 itu kan sama penyebutnya. Jadi penyebut tersebut 5/5, tapi harusnya 5 aja. Jadi 3/5 itu. Awas. Udah kelompok 5. Ya tuh, benar. Dulu. Ya. Ini yang tadi.
2 dulu ya. 2 kali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. 4 kali 2 sama dengan 8. 1 kali 8 8. Artinya 1 kali 8 itu 8 dibagi 8. 1 kali 8 artinya jadi 4 per 8. Kelompok 1. Awas kerjaannya belum selesai. Sama juga sok kedua kerja. Sama dengan 4 per 6. Nomor 2. 4 per 6. Sama kurangnya seperti nomor 1. Kecuali cepat mungkin nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena 2 ayat 2 yang sama. Gampang ya kalau sudah tahu kalikan aja. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Tinggal gunakan pembilangnya. Jadi berapa? 5 per 24. Siapa yang betul? 24. Terus selanjutnya ya, nama. Nah, udah. Kalau misalnya kelompok, kelompok ini ya, ini dulu. Nah, kelompok itu Jadi perhatikan, perhatikan dulu. Jadi kesimpulan penyebut berbeda atau dua pecahan yang berbeda pertama, tapi harus disamakan penyebutnya. Ketiga, disamakan dulu penyebutnya, baru dijumlah. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah dua atau tiga pecahan yang berpenyebut berbeda. Jadi begini, bila tiga, kalau ada angka yang bisa dibagi di situ aja. Seperti tadi, 8 kan? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 1 sama dengan 8 sama dengan 1. Maka angkanya udah ada di situ. Gitu ya. Artinya itu kalau ditulis kesimpulan
Di sini 1 per 8 ditambah 2 per 8 ditambah 1 per 8 lagi ya. Itu kesimpulannya sama dengan 4 per 4 itu. Oke semua? Begitu kelompok kedua. Atau dikit nilainya memang ini kan semua 100 ya. Tapi yang itu 75. Ya, KKM-nya udah naik daripada KKM tersebut. Lumayan juga. Untuk kelompok 2 sebelum kita selesai, sekarang untuk kelompok 2 harus bilang semangat. Kelompok kalian semua. Semangat! 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 Kelompok 2. Selanjutnya boleh menuliskan PR, tapi nanti. Sekarang istirahat dulu ya. PR kan itu nomornya ada 10 ya tadi. Nanti ditulis sampai nomor 5 atau 6 sampai 10 nanti. Silakan disiapkan untuk istirahat. Thanks.